Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali, semoga selalu sehat dan bahagia. Saya akan melanjutkan untuk sore hari ini kita membicarakan tentang analisis variansi ya. Untuk analisis variansi juga masih sama ya, yang harus dikuasai oleh mahasiswa ini adalah tahu pengertiannya, kemudian tahu fungsinya, sekaligus juga tahu bagaimana cara melakukan analisis variansi. Nah, apa itu sebenarnya analisis variansi? Analisis variansi ini adalah lagi-lagi ini masuk ke statistik parametrik ya, yang membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Berarti minimal ada dua sampel yang dihubungkan atau dianalisis. Seperti itu. Nah, di sini juga ada yang menyebutkan bahwa analisis variansi ini adalah statistik yang berfungsi untuk menguji perbedaan atau membandingkan ya dua rata-rata atau lebih yang memang akan digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Jadi di sini titik bedanya ini adalah generalisasi. Sebenarnya tanpa menggunakan kata generalisasi, karena ini adalah masuk ke kategori parametrik, maka nanti fungsinya adalah untuk melakukan generalisasi atas populasi yang diambil sampelnya. Nah, analisis variansi ini menggunakan analisis ANOVA ya, analysis of variance seperti itu. Yang sebenarnya jenis ANOVA ini ada 3 ya, ANOVA satu arah yang disebut sebagai one way ANOVA, yang ini akan kita uji ya, seperti itu yang akan dipraktekkan di konteks kita pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kedua ada ANOVA dua arah ya, yang tanpa interaksi. Jadi dua sampel tetapi sampel itu tidak menunjukkan interaksi ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ANOVA dua arah dengan interaksi atau yang disebut dengan ANOVA two way with interaction. Jadi dua sampel tapi sesungguhnya ini sampel yang saling berinteraksi. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang one way ANOVA ya. Di mana one way ANOVA ini adalah analisis statistik yang bertujuan untuk menguji perbedaan dua rata-rata atau lebih tanpa melihat apakah ada interaksi antara sampel tersebut atau tidak. Nah, syaratnya sebagaimana syarat untuk melakukan analisis parametrik di sini ya, populasinya harus independen dan data yang diamati juga harus independen. Artinya setiap sampel itu tidak ada hubungan ya dengan sampel yang lain. Kemudian populasi yang diteliti itu ketika dilakukan uji normalitas harus berdistribusi normal. Yang ketiga, ketika dilakukan uji homogenitas juga harus homogen ya. Seperti itu. Yang mohon maaf nanti untuk langkah menggunakan one way ANOVA itu yang lengkap mulai dari uji normalitas, uji homogenitas itu sampai penafsiran itu nanti disimak di YouTube yang lebih lengkap yang sudah di publish sebelumnya. Tapi di konteks kita kali ini adalah langsung mengerucut kepada one way ANOVA-nya. Sampel juga diambil secara acak, data variabel faktornya ya, bahasa lainnya itu adalah variabel independennya itu sifatnya adalah non metrik ya, kategorikal. Apakah itu seperti itu nanti kita akan lihat. Baik, nah ini cara umumnya untuk melakukan analisis one way ANOVA. Jadi yang pertama lakukan uji normalitas, hasilnya harus normal. Lakukan uji variansi atau homogenitas, hasilnya juga harus homogen. Kemudian ajukan hipotesis ya oleh si peneliti tentunya. Baru kemudian melakukan uji analisis one way ANOVA. Nah, kita akan detailkan di langkah yang keempat ini. Di langkah yang keempat ini ya, langkah khusus uji one way ANOVA. Seperti biasa masuk ke variable view, data view, analyze, compare mean ya. Kenapa compare mean? Ya karena sesungguhnya kita ingin membandingkan ya rata-rata ya, rata-rata dari dua sampel tersebut. Nah, maka karena ini satu arah, maka yang dipilih adalah one way ANOVA. Kemudian pindahkan data ya dari yang
ada di sebelah kiri, nanti ke sebelah kanan masuk ke dependent dan ke vektor. Baru kemudian klik post hoc, pilih to K, continue, atau kalau ingin ngintip homogenitasnya boleh sekalian bersama-sama ya dengan one way ANOVA-nya ya. Pilih option, kemudian dipilih lagi yang deskriptif sama uji homogeneity of variance, yang sebenarnya ini secara spesifik sudah disampaikan ya pada YouTube sebelumnya. Baru klik continue dan oke. Nah, sebelum melakukan itu yang perlu dibekali oleh peneliti adalah kriterianya ya. Kriterianya di sini ada kriteria yang menggunakan nilai signifikansi, ada kriteria menggunakan F hitung ya. Kalau yang pakai nilai signifikansi ya, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari alfa yang sudah ditentukan ya, di sini 5% ya, 0,05, maka artinya rata-ratanya sama. Rata-rata dari dua sampel tersebut adalah sama. Tapi sebaliknya, kalau lebih kecil nilai signifikansinya dari alfanya, maka rata-ratanya itu berarti ada bedanya. Jadi dua sampel tersebut memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, akan berbeda lagi kalau yang digunakan adalah berdasarkan F hitung dan F tabelnya. Kalau F hitungnya lebih besar sama dengan F tabelnya, maka H0-nya ditolak, yang artinya ini signifikan. Kalau lebih kecil sama dengan F tabelnya, maka yang diterima adalah H0-nya, artinya juga tidak signifikan. Seperti itu. Ini contoh ya, asal sekolah misalnya ini ada SMA, ada SMK, ada MA. Ini yang tadi menjadi salah satu syarat ya, jenis datanya itu adalah kategorikal, artinya nominal ya. Nominal di sini ada SMA kita beri lambang 1, SMK ada 2, MA ada 3. Bukan berarti kelipatan, ini hanya merupakan lambang. Ini coba kita lakukan ya. Namun sebelumnya ini saya ajukan dulu hipotesisnya ya. Misalnya di sini H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya ini rata-rata nilai dari sekolah 1 tadi berarti SMA, kemudian rata-rata mu2 berarti adalah SMK, dan rata-rata mu3 adalah MA. Ini sama, tidak ada beda rata-rata. Ini H0-nya. Nah, HA-nya ini yang tidak sama. Tidak sama ini bukan berarti semuanya tidak sama ya. Paling sedikit itu ya ada rata-rata yang tidak sama. Entah itu mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu2 tidak sama dengan mu3, seperti itu. Ini hipotesis statistiknya. Atau yang lebih gampangnya ini pakai hipotesis penelitian yang pakai kalimat biasa ya. Ini ada H0-nya, ini tidak ada atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata nilai ujian sekolah antara siswa yang sekolahnya di SMA, di SMK, dan MA. Nah, HA-nya berarti ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai ujian sekolah antara siswa sekolah SMA, SMK, dan MA. Nah, yang di bold ini kan sebenarnya menjadi intinya. Kebelakangnya ini yang nanti menyesuaikan dengan konteks kasusnya ya, atau judul penelitiannya. Baik, ini adalah outputnya, tapi kita akan lihat bagaimana kita mengoperasikan ya. Maka kita masuk ke variable view-nya. Nah, saya punya data tadi yang ada di slide ya. Karena ada di slide ini kan berarti asal sekolah dulu saya masukkan ke variable view-nya sebagai variabel yang pertama. Asal sekolah, asek. Ini biasanya pakai underscore. Nah, kemudian di sini labelnya berarti asal sekolah. Nah, karena asal sekolah ini ada 3 varian ya, berarti values-nya harus diisi. Value 1 ini untuk memberi lambang kepada sekolah yang dari SMK. Maka kita add. Yang kedua dari yang SMK. Lambang SMK itu adalah 2, kita juga add. Baru yang ketiga ini adalah MA, kita add, baru oke. Kebelakangnya masih sama, tapi yang di measure-nya ini karena ini kategorikal berarti nominal. Nah, kemudian yang kedua, data yang kedua di sampel
variabel yang kedua ini adalah nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah kita masukkan nilai ini masih numerik, berarti nilai ujian sekolah. Baik, ke belakang masih sama, tidak ada perubahan. Kita langsung input. Nah, ini sudah ada. Nah, tetapi ini harus dihapus ya, kita sesuaikan. Di sini kan ada 3 sekolahan ya. Yang SMA kita beri lambang 1, kita copy data ini, masukkan di input ya. Nilai ini ke variabel nilai. Ini ada 10 orang ya, jangan sampai hilang. Nah, karena SMA itu lambangnya 1, maka di variabel yang satunya ini masukkan di asal sekolah, maksud saya dimasukkan satu-satu. Begitu seterusnya sampai data dari sekolah SMK dengan nanti lambangnya adalah 2 juga kita masukkan. Kita copy. Baik, kemudian ada dari MA juga ada 10 ya. Ada 10, kita copy lagi, kita inputkan lagi ke sini, ke variabel nilai. Ini kita cek sampai belakang apakah sudah 30. Sudah 30 berarti tidak ada yang missing ya, tidak ada yang hilang. Kalau sudah seperti itu, kita masukkan nominalnya, data nominalnya yang untuk sekolah SMK dan MA, jangan sampai ketukar. Saya copy lagi. Baik, oke. Ya, di paste. Nah, ini kalau sudah masuk, sudah ayem, kita sudah punya data, maka kita bisa melakukan analisis. Nah, kita klik analyze, kemudian compare min ya, karena ini analisis perbandingan ya. Nah, yang dipilih adalah one way ANOVA. Diklik, kemudian asal sekolah itu merupakan vektor ya sebagai variabel independennya, maka masukkan ke kolom vektor. Sedangkan nilai ujian ini masukkan ke dependent list ya. Kenapa dependent list? Karena keberadaannya bergantung kepada asal sekolahnya. Kemudian kita pilih post hoc seperti itu. Misalnya kita pilih tukai ya. Signifikansinya ini adalah 0,05 atau 5%, berarti continue. Kemudian option jika kita sekaligus ingin mengintip bagaimana hasil olahan statistik deskriptifnya atau ingin melihat hasil analisis homogenitasnya. Kemudian pilih exclude case, continue. Setelah itu oke. Sebentar kita lihat hasilnya, hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya one way ANOVA. Sebenarnya kan titik tekan kita kan sebenarnya di sini, tabel ANOVA-nya ya. Kalau tes homogenitas ini kemarin untuk uji homogenitas, ternyata bisa dilakukan secara bersamaan dengan ANOVA. Ini adalah deskriptifnya seperti itu. Kalau ingin tahu lebih lanjut hubungan antarnya, ini bisa pakai post hoc seperti itu. Tapi kita lihat, kita copy ya sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Nah, misalnya di sini saya tetap memberikan tanda ya. Jadi kalau kita sudah copy di tabel deskriptifnya ini sebenarnya akan ketahuan ya. Ini adalah nilai ujian sekolah 1, 2, 3. Ini berarti 1 dari SMK, 2 dari SMK, dan 3 dari MA. Ini masing-masing populasinya, sampelnya 5, berarti secara keseluruhan ada 30. Ini ternyata kelihatannya berbeda ya, 75,70. Ini yang dari SMA, yang dari SMK 72,60, begitu seterusnya. Ini untuk melihat detail rata-ratanya atau minnya. Atau kalau kita ingin melakukan uji homogenitas, ini angka signifikansinya 0,081, berarti ini juga homogen ya. Berarti sudah sah ya melakukan analisis lanjut pakai one way ANOVA. Nah, sebenarnya konteks kita hari ini adalah yang di tabel ini.
tadi kan ada di PPT itu ada 2 kriteria, kita mau pakai signifikansi atau pakai F ya, nilai F-nya. Nah, misalnya di sini yang dipakai yang kuning dulu, ini diketahui ada nilai F-nya ini 0,711. 0,711. Nah, 0,711 ketika akan dibandingkan ini kan jika F hitung, berarti ini F hitungnya yang ada di tabel itu adalah hasil analisis ya, maka disebut sebagai F hitung. Ini lebih besar sama dengan F tabelnya. F tabelnya itu yang nanti dicari ya, dicari juga di lampiran tentang tabel F ya, tabel F. Nah, ini jika lebih besar sama dengan F tabel, maka H0-nya yang ditolak artinya signifikan, dan sebaliknya. Nah, di kasus ini kan kelihatan ya dari tabel ini, tabel ANOVA maksud saya, di sini ketahuan angka F hitungnya sebesar 0,711. Nah, dibandingkan dengan F tabelnya. F tabel itu ini sebenarnya kita bisa dibantu di DF-nya ya. Between group ini DF-nya ada 2. Ini nanti yang menjadi pembilang. Jadi yang di atas ya, jangan cari tabel F ya, yang bagian atas di angka signifikansi 0,05 itu cari masuk ke angka 2, kemudian turun ke bawah. Turun ke bawahnya itu mengikuti angka DF dari DF2 yaitu 27 ya, within group ya 27. Nanti ketemu angkanya adalah 3,354. Jadi pertemuan antara DF sebagai pembilang dengan DF27 sebagai penyebut itu ketemunya adalah 3,354. Nah, ketika dibandingkan ternyata 0,711 ini tentu saja lebih kecil daripada 3,354. Artinya F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabelnya. Berarti yang dipakai kriteria ini ya, lebih kecil. Berarti H0-nya diterima. Artinya tidak signifikan. Maksudnya tidak ada perbedaan yang signifikan nilai rata-rata ujian sekolah antara siswa yang tadi berasal dari sekolah SMA, SMK, MA. Walaupun secara deskriptif ini kelihatan ada bedanya ya, 75, 72, 69 ya, seperti itu. Ini secara statistik tidak ada bedanya karena perbedaannya itu tidak signifikan, seperti itu. Ini yang pertama, berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan. Lalu bagaimana kalau kita mengkonsultasikannya dengan angka signifikansinya? Nah, di tabel ANOVA kita ketahui signifikansinya adalah 0,500 atau 0,500. Nah, kriterianya ya, jika angka signifikansi yang ada di tabel, yang ada di hasil hitung lebih besar sama dengan angka alfa yang ditentukan yaitu 0,05, maka H0-nya diterima, artinya rata-ratanya sama. Dan sebaliknya jika lebih kecil, maka H0-nya ditolak, artinya rata-ratanya berbeda. Nah, ternyata kalau kita lihat angka signifikansinya 0,500 kan lebih besar daripada angka alfanya ya, 0,05. Nah, berarti H0-nya diterima. Diterima berarti rata-ratanya sama. Artinya rata-rata ujian sekolah dari ketiga sekolah tersebut sama. Sama berarti nama lainnya tidak ada perbedaan. Jadi baik hasil hitung hitung maupun pakai kriteria signifikansi ternyata hasilnya sama ya, tidak ada perbedaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.